Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, pada pagi ini jantung kita masih berdetak. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa bangun, membuka mata kita, menatap hari yang indah ini dengan kerja-kerja terbaik kita. Mudah-mudahan hidup kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini, baik yang offline maupun yang online se-Sumatera Barat, senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dalam ridho Allah, itu adalah jalan menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama yang kita hormati Bapak Kepala Dinas beserta Bapak Sekretaris, segenap unsur pimpinan, bapak-bapak, ibu-ibu, para mujahid, mujahidah, para pejuang di dinas pendidikan ini, para guru, kepala sekolah se-Sumatera Barat yang saya cintai. Bapak Ibu, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Saat ini banyak yang sakit. Saya baru merasakan sekeluarga sakit semua. Anak 4, ibu dan bapaknya juga ikut sakit. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, karena sehat dan sakit itu sudah bagian dari alur kehidupan. Kita pasti pernah sakit, sehat, sakit, susah, senang, bahagia, menderita. Itu akan selalu kita temukan dalam hidup kita. Pak Bu, saya dikasih tema sama Ustadz Erwin, Baiti Jannati. Tema kecilnya merawat kebahagiaan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, ini adalah materi yang pas. Bagi yang belum berkeluarga, ini persiapan. Bahagia itu takdir atau pilihan, Pak Bu. Pak, bahagia itu takdir atau pilihan hidup? Pilihan. Itu tanda bahwa segenap yang hadir di sini adalah para pasangan yang bahagia. Jawabannya tepat sekali. Jadi bahagia, menderita itu bukan takdir. Kalau ada orang yang mengeluh, saya menderita bersama dia Pak Ustadz,
itu sebetulnya pilihan, bukan sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Mari kita ikuti penjelasannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menuliskan di sana mengenai tafsir doa yang kita semua hafal. Bu, hafal dengan doa sapu jagat, Bu? Pak, hafal dengan doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, atina, anugerahkanlah kepada kami, fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, selamatkan kami dari azab api neraka. Fid dunya hasanah itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, maknanya adalah istri yang solehah. Istri yang solehah itu maknanya, ibu-ibu. Jadi fid dunya hasanah maknanya adalah istri yang solehah. Kenapa? Karena kehadiran seorang istri yang soleha itu akan membuat rumah tangga itu hidup, akan membuat para suami keluar dari rumah dengan mata yang berbinar-binar, dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang soleha. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu, Pak Bu, yang dimaksud adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina azabannar. Tidak semua orang masuk surga itu langsung masuk surga. Ada yang mesti direndam dulu di neraka. Makanya ada tambahan wa qina azabannar. Selamatkanlah kami dari azab neraka. Semua umat Muhammad pasti masuk surga kecuali yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang langsung tanpa hisab, ada yang dulu dibakar sampai habis dulu dosanya di neraka, barulah masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi doa tadi itu menunjukkan keistimewaan seorang istri yang soleha. Karena kebaikan di dunia itu tertumpu padanya. Nah, ini mestinya menjadi pemacu bagi ibu-ibu untuk menjadi istri yang soleha. Istri yang soleha, ibu-ibu, pasti menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha pula. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya seorang pembuat patung. Azar itu pembuat patung. Tapi ibunya seorang ibu yang soleha. Anaknya anak yang soleha. Tapi ketika kita tengok Nabi Nuh alaihissalam, ayahnya soleh, bahkan Nabi Allah, tapi istrinya adalah istri yang kufur, istri yang tidak soleh, tidak soleha. Anak-anaknya juga tidak ada yang soleh dan soleha. Kan'an contohnya. Begitu pula dengan Lut alaihissalam. Kurang apa Lut?
Nabi Allah, kekasih Allah. Tapi Allah takdirkan dia dengan istri yang kufur. Maka anak-anaknya pun tidak ada yang anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, selagi kita masih bisa, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa belajar lebih baik, maka jadikan diri kita untuk senantiasa bersemangat dalam belajar. Pak Bu, bertanya Mbok Cia Pak Bu, di bulan madu apa saja yang dilakukan Pak Bu? Jawaban yang umum, produksi Ustadz, oke. Jalan-jalan Ustadz, oke. Kemudian shopping Ustadz, oke. Silaturahmi ke rumah saudara, teman, oke. Keluar negeri Ustadz, oke. Ada enggak yang lain dari itu yang dilakukan? Ayo Bapak, dibuka lagi memorinya Bapak. Waktu bulan madu dulu ngapain aja selain yang tadi? Diulang ya? Diulang ya Pak? Diulang dengan orang yang sama. Jangan dengan orang yang baru. Piring berterbangan nanti. Baju Bapak nanti sampai keluar rumah nanti. Pak Bu, ini yang sering kita lupakan. Jadi Bapak Ibu, kalau ini belum dilakukan, maka masih ada waktu untuk kita melakukannya. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam kebaikan. Suami kita, istri kita itu mitra bagi kita untuk meraih jannahnya Allah. Mitra kita untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Bukan musuh, bukan kompetitor. Apa yang dilakukan Pak Bu? Ada enggak Bapak Ibu menuliskan visi misi keluarga? Ada enggak? Ada enggak dibicarakan dengan istri? Mau dibawa kemana keluarga kita ini? Apakah sama seperti orang lain? Menikah, punya anak, aktivitas sehari-hari kantor, ke rumah, kantor, ke rumah, weekend, jalan-jalan. Apakah seperti itu saja? Ada enggak kita buat? Ada Bu? Ada ditulis Bu? Penting ini Bu, perlu dituliskan. Seorang istri berkata, Pak, saya ingin semua anak-anak saya menjadi ulama besar. Itu visi misi keluarga. Kantor ini kan ada visi misinya. Apa capaian 2024? Contoh. Maka dalam berkeluarga juga demikian. Capaian jangka pendek, jangka panjang, apa? Jangka pendek, kita ingin semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, para ulama kelak, pembela agama Allah, orang-orang yang jujur, dokter-dokter yang jujur, hakim-hakim yang jujur, jaksa-jaksa yang jujur, guru-guru yang jujur, guru jujur dan berkompeten. Itu bagian dari visi misi Bu. Ada enggak itu ditulis? Visi jangka panjang adalah mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Kita di dunia ini hidup kita mestilah menjadi contoh yang baik, harmonis di dunia, bersama di surga. Visi misi keluarga. Oh begitu ya Pak? Iya. Lalu apa langkah-langkah yang akan kita lakukan?
Satu, jangan papa bawa rezeki yang tidak halal ke dalam rumah ini. Mama juga. Oke, komit. Dua, anak-anak kita akan kita didik dengan agama yang kuat. Selama usia dasar, sekolah dasar bersama kita, setelah itu akan kita pondokkan ke pondok-pondok yang memang kompatibel bagi anak-anak kita. Ada target-target itu. Setelah itu kita berupaya menabung agar dia bisa masuk ke kampus yang bagus ini, sehingga kelak dia menjadi seorang yang profesional di bidangnya dan yang bagus agamanya. Harus ada itu Pak Bu. Kemudian apalagi kita akan haji muda. Apalagi kita akan bikin pondok pesantren. Kita akan beli tanah, kita bangun masjid, kita wakafkan, bangun panti asuhan. Itu perlu dirancang dari awal, dituliskan dari awal. Jadi di Harvard University pernah Bapak Ibu dilakukan sebuah penelitian, temponya 20 tahun. Jadi dikumpulkan para lulusan master manajemen. Ada 100 orang lulusan, lalu disuruh menulis apa yang ingin dia capai 10-20 tahun ke depan. Maka ditulislah. 20 tahun kemudian dipanggil semua oleh kampus. Lalu ditanyakan, diperlihatkan apa yang dia tulis. Luar biasanya Pak Bu, 95% apa yang mereka tulis betul-betul tercapai. Maka Bapak Ibu perlu menuliskan itu, visi dan misi dalam berkeluarga. Belum terlambat Pak Bu, belum terlambat. Jadi jangan sampai Pak Bu, kita di dunia ini harmonis, bergandengan tangan kemana-mana. Parahnya untuk bergandengan tangan itu aja susah Pak Ustaz. Anggaplah bergandengan tangan kemana-mana, tapi di akhirat menjadi musuh satu sama lain. Siapakah orang yang akan menjadi musuh satu sama lain? Pasangan yang macam mana nanti di akhirat? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka yang di dunia bermesra-mesraan, mereka yang di dunia terlihat bahagia, harmonis. Suami bekerja siang malam demi istri tercinta. Bapak ibu siang malam mencari rezeki agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas. Tapi kelak di akhirat menjadi musuh. Ketika suami mau masuk surga ditahan sama istrinya. Tidak bisa Pak Malaikat. Ini suami banyak dosanya waktu di dunia. Saya bergunjing dibiarkan. Saya sholatnya kadang sholat kadang enggak dibiarkan. Ketika istri mau masuk surga ditahan sama suami. Ini enggak bisa Pak Malaikat. Kenapa? Karena waktu di dunia mulutnya kasar kali sama saya. Awal-awal tahun pernikahan enak abangnya, abang. Setelah punya anak enggak abang lagi. Budi sini, kemana Waang? Siko dulu, store gaji. Gitu. Enggak bisa Pak Malaikat. Kenapa? Karena dia bukan tipikal istri yang solehah. Ketika bapak ibu mau masuk surga, anaknya pada protes. Wahai malaikat, orang tua saya itu enggak layak masuk surga. Dia sibuk sholat sendiri, naik haji, sibuk ke pengajian, tapi kami tidak pernah diperhatikan sholat kami. Bisa baca Quran apa tidak? Tidak pernah diperhatikan bagaimana akhlak kami di sekolah, di luar sana pergaulan kami, apa yang kami makan. Ketika kami salah malah didukung.
Ketika saya menjotos anak tetangga, orang tua saya malah mendukung, bukannya malah mencarikan solusi dalam yang adil. Ini masalah, Ibu. Mau seperti itu, Bu? Mau enggak, Bu? Orang yang kita sayangi besok di akhirat jadi musuh bagi Ibu. Mau, Pak? Istri besok menjadi penghalang Bapak untuk selamat di akhirat. Mau enggak? Mau? Mau? Enggak mau. Anak juga begitu. Susah-susah mendidik anak, besok dia menjadi halangan terbesar kita di akhirat. Lalu bagaimana caranya agar itu tidak terjadi? Caranya adalah al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang di dunia bermesra-mesraan, berkasih sayang satu sama lain, di akhirat akan menjadi musuh bebuyutan illal muttaqin, kecuali yang bertakwa, kecuali pasangan yang soleh, kecuali ayah yang soleh, kecuali ibu yang soleha. Jadi satu saja sebetulnya, agama harus menjadi pondasi utama dalam keluarga kita. Nampaknya masuk nih, Bu. Ustaz, itu mah udah biasa. Di rumah kami udah beres itu. Oh, alhamdulillah. Ya udah beres, Pak Bu? Iya, Pak Bu. Pak Bu. Pak, pernah enggak nemenin istri baca Quran? Pernah ya? Kalau dia salah bacaannya pernah ditegur enggak? Ma, ini bacaannya begini, ini panjangnya 3 harokat, ini jangan kol-kolah dan segala macam. Pernah enggak? Pernah? Ketika ditegur seperti itu, apa responnya, Pak? Apa responnya, Pak? Apa responnya? Pak, sok pinter no apa? Pak Bu, jadi itu penting untuk kita cermati. Orang yang beruntung itu keluarganya pondasinya adalah agama yang kuat. Selamat itu. Oke. Bahagia. Ada orang mengatakan bahwa bahagia itu ketika uang banyak. Betul, Bu? Betul, Bu? Betul, Bu? Betul, Bu? Tidak. Hebat, Ibu. Jadi kalau gaji nggak diserahkan Bapak untuk akhir bulan ini, tetap bahagia, Ibu ya? Marah-marah. Jadi bahagia butuh uang, tapi uang bukan persyaratan untuk bahagia. Ya, bahagia butuh uang, tapi uang bukanlah satu-satunya syarat untuk bahagia. Karena bahagia terbesar itu sebetulnya bermula dari hati yang senantiasa taat kepada Allah. Hati di mana isinya adalah ridho sama Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada kita dan kita ridho pada Allah. Untuk agar Allah ridho pada kita, ya kita harus menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Untuk kita ridho sama Allah, ya kita ridho dengan pemberiannya, dengan ketetapannya. Ridho punya suami hidungnya pesek, ridho punya suami kulitnya hitam, ridho punya istri yang suka ngomel-ngomel, ridho punya anak yang nakal-nakal, kita harus ridho. Itu pemberian dari Allah. Ya Pak Bu? Ya Pak Bu? Iya. Nah, bagaimana merawat
kebahagiaan dalam rumah tangga. Langkah yang pertama adalah solihkan diri kita. Seorang suami harus senantiasa belajar mensolihkan dirinya. Seorang istri harus senantiasa belajar mensolihahkan dirinya. Tidak ada di antara kita ini yang perfect dari awal, Pak. Kita ini berproses, kita ini belajar. Belajar untuk lebih baik. Kalau sebelumnya kita belum bisa baca Quran, kita harus punya semangat untuk bisa baca Quran. Kalau sebelumnya kita malas-malasan untuk sholat, maka dari sekarang kita bersemangat untuk sholat. Kalau sebelumnya bacaan sholat kita itu adalah warisan ketika kita TK, SD, maka belajarlah dari sekarang. Mumpung kita masih sehat, belajar kita, jangan malu. Belajar kepada orang yang pandai. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana membaca Quran yang benar. Di sana, di sini nih banyak nih para qori-qori'ah yang hebat ya. Nah, belajar kita. Itu bagian dari upaya untuk mensolihkan diri. Baca buku, dengarkan pengajian, rajin datang ke wirid, itu bagian dari mensolihkan diri. Itu langkahnya Pak Bu. Solehkan diri kita. Jadi kita tuh jangan berhenti belajar. Saya kan sudah doktor Pak Ustadz. Mau doktor, mau profesor, itu ada bidangnya masing-masing. Ilmu itu ada ilmu fardu ain. Yang satu lagi ilmu apa namanya? Ilmu fardu ain, wajib bagi setiap orang untuk bisa. Wajib bagi setiap orang untuk bisa. Itulah ilmu agama. Talabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Siapapun kita, tamatan apapun kita, apapun posisi kita, belajar agama itu untuk diri kita sendiri. Ditanya, ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mensolihkan diri. Jadi belajar Pak Bu, jangan berhenti karena gelar sudah tinggi, pendidikan sudah tinggi, tidak. Teruslah belajar dan belajar. Yang membatasi kita untuk berhenti belajar hanyalah kematian. Yang kedua, perpendek angan-angan. Kalau angan-angan panjang, yakinlah hati ini akan gusar. Kebahagiaan itu akan jauh. Hati ini tidak tenang karena panjangnya angan-angan, banyaknya yang diinginkan, syahwat, ingin ini, ingin itu. Tetangga udah beli mobil, saya kok belum. Tetangga rumahnya udah 2, saya kok baru 1. Jadi angan-angan itu diperpendek Pak Bu. Syahwat, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars zalikal mata'u hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini Pak Bu. Jadi yang bikin ibu-ibu gelisah, pikiran tidak tenang karena panjangnya angan-angan, banyaknya keinginan untuk dunia. Sudah dapat gelang 1, pengen 2, dari 2 pengen 4, sampai-sampai ini tangan penuh sama gelang semua. Ketika suami bilang, "Ma, saya kasihan melihat mama, keberatan nih bawa gelang emas banyak banget. Saya carikan asisten gimana kira-kira?" Nah, asisten ber-SK, SK-nya dikeluarkan oleh kantor KUA. Tidak mau. Itu syahwat, keinginan. Jadi untuk urusan dunia
janganlah kita menatap ke atas, Pak. Sakit leher kita, tensi sering naik karena banyaknya keinginan, sehingga cicilan pun menumpuk, hutang sana hutang sini, debt collector tiap sebentar nagih, Pak, halo Pak, bulan ini sudah datang, gaji tinggal lagi nggak seberapa, habis dipotong oleh cicilan-cicilan hutang. Jadi perpendeklah angan-angan. Toh Bapak Ibu kalau punya rumah 10, kalau mati nggak dibawa satu pun rumahnya. Punya tanah, punya sawah, punya ladang, semuanya nggak akan dibawa mati. Satu butir pun tanahnya nggak akan dibawa ke akhirat. Nggak akan dibawa. Jadi ambillah dari dunia ini sesuai kebutuhan kita saja. Kalau kita hanya mampu beli Avanza, ya sudah Avanza kita beli. Jangan paksakan untuk Fortuner. Kita itu Bu akan disiksa oleh lifestyle, gaya hidup, bukan life need, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kita itu sederhana sekali. Apa coba? Makan 3 kali sehari, pakaian, ini baju paling sekali 4 bulan lah, paling beli, setahun beli 3 udah cukup. Ya, peci mungkin sekali 3 bulan beli sudah cukup. Jilbab ibu-ibu dipakai untuk 4 bulan masih bisa. Bahkan istri saya di rumah pakaian-pakaian waktu gadis pun masih bisa dia pakai ngajar. Artinya kebutuhan kita itu sederhana. Tapi yang membuat tidak sederhana, yang sulit itu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan diri kita, sehingga menjadi beban. Pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik, pikiran ini setiap waktu itu tidak tenang, kusut, hati gelisah, makan tak enak, tidur tak enak. Sebentar-sebentar kolektor datang, halo Pak, cicilan, tidak enak. Maka ini perlu dihindari, diminimalisir. Sederhana Bu, ibu-ibu, saya sampaikan, prestasi terbesar orang tua, investasi terbaik orang tua, menjadikan anaknya soleh dan soleha. Titik, satu saja, tidak ada yang lain. Prestasi terbesar seorang istri adalah menjadi istri yang soleha. Titik. Ibu mau masuk surga dari pintu manapun Allah bukakan, karena tiketnya ada pada suami. Suami yang beruntung di dunia ini adalah suami yang soleh. Suami yang soleh. Suami yang soleh itu macam apa? Patuh pada orang tuanya, menyayangi istrinya. Sehingga Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Makhluk terbaik di muka bumi ini, kata Allah, adalah orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki iman dan selalu beramal soleh. Itu orang soleh. Jadi yang terbaik di antara kita itu orang soleh. Itu Babu. Ya, jadi yang pertama, solihkan diri kita. Karena rumah itu kebahagiaan bukan dilihat pada bangunannya, pada isinya, tapi siapa yang menghuni. Istri dipandang, apa kata Rasulullah, Allah uhbiruka bi khair ya ma'nizul mar'u. Tahukah kamu simpanan terbaik yang pernah disimpan oleh seorang laki-laki di muka bumi? Sahabat menjawab, tidak tahu Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, simpanan terbaik di bumi itu adalah al-mar'atus solihah, istri yang soleha. Istri yang soleha itu macam apa? Wa idza nazara 'alaiha sarratsu. Kalau dipandang menyenangkan. Ketemu sama istri dia senyum, "Papa, gimana tadi pekerjaannya?" "Alhamdulillah lancar," gitu. Digandengnya tangan suami, bapak-bapak masuk ke rumah, diambilkan air putih, kapan perlu nanti diurut punggungnya, diambilkan makanan, diambilkan handuk. Masya Allah,
Bu, enggak perlu susah lah bikin masakan yang enak-enak dan banyak. Kasih aja masakan sedikit, ya kan? Beli keluar juga enggak apa-apa. Nanti makannya lahap dan badannya nanti semua dimakan jadi daging insyaallah. Karena hatinya tenang, hatinya senang. Jadi kalau pengen suami sehat, Bu, ibu jadilah istri yang solehah, berwajah manis, bertutur yang lembut, gitu, Bu. Wa iza nazara 'alaiha sarrathu wa iza amaraha ata'athu. Kalau disuruh, kalau diperintah berangkat taat. Wa iza ghaba anha hafizathu. Kalau ditinggal pergi, dia menjaga nama baik suami, menjaga harta suami, menjaga anak-anak dari suami. Itu istri solihah. Masya Allah. Oke. Yang ketiga adalah meminimalisir hutang, Pak Bu. Minimalisirlah hutang. Pertama, hutang ke bank. Minimalisir itu. Kalau ibu pengen bahagia, kurangi hutang ke bank. Ibu pinjam 250 juta, cair cuma 235 karena ibu PNS. Istri saya juga PNS. 235 itu 6% per tahun. Berapa tahun ambil? 15 tahun. 235. Kembali nanti berapa? 6 kali 15 tahun 60. 6 kali 5 30 90%. 250 juta ditambah 90% dari 250 juta. Hampir 2 kali lipat. Kalau ibu terlambat, ibu dimaki-maki, dimarahi. Gimana sih Bu, hutang kok enggak dibayar-bayar? Hutang tertulis 250 juta padahal yang dipegang cuma 235. Dikembalian hampir 500 juta. Begitulah pedihnya kita berhutang. Tinggalkan itu Bu, menabung aja. Nabung emas atau apa itu lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah menerima pasangan seutuhnya. Terima pasangan itu seutuhnya. Baik kita suami, istri saya gendut Pak Ustadz. Dulu di awal-awal nikah anak pertama masih langsing. Sekarang Pak Ustadz kayak dorong aja saya lihat. Kalau dari jauh tuh enggak kelihatan aja itu. Harus diterima. Terima seutuhnya. Karena itu istri Bapak yang Allah pilihkan dari miliaran perempuan di muka bumi ini. Ibu-ibu juga begitu. Terima suami seutuhnya, kekurangannya, kelebihannya terima. Itu akan membuat kita lebih tenang, lebih bahagia. Saat dia berbuat salah, ingat baiknya. Saat dia berbuat hal yang tidak kita inginkan, ingat kebaikan-kebaikannya. Kita akan lebih tenang. Terakhir, jaga kejujuran. Pak, pertanyaan buat siapa? ATM Bapak siapa yang megang? Lah ya Pak megang. Tapi isinya setiap tanggal muda udah transfer. Oh kadang-kadang. Bu, ATM Ibu siapa yang pegang? Itu wajib ibu-ibu kena. Kalau transferannya kurang, Mbak respon ibu-ibu. Heboh. Kalau transfernya bertambah, Mbak respon ibu-ibu. Alhamdulillah. Pak Bu, ini perlu untuk kita selesaikan dengan suami dengan istri. Persoalan keuangan itu di awal harus ada kesepakatan. Yang pegang uang siapa, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kadang uang sudah dipegang istri, untuk keluar itu tidak bisa. Tidak bisa untuk keluar. Perjanjian awalnya seluruh gaji papa masuk ke rekening Umi. Oh baik. Baru tanggal 10 ada dun sanak barale.
Mau transfer atau mau ikut barale gimana? Uang tak ada. Atau mau ngasih kemenakan sedikit tak bisa. Nah, jadi perlu kesepakatan. Saya kasihkan gaji saya semua, tapi kalau ada kebutuhan, nah, harus siap juga keluar. Nah, begitu. Ibu-ibu juga begitu. Nah, Bu, kejujuran ini penting. Kalau kejujuran sudah ditanam, Bu, saya pegang ATM istri, Bu. Gaji istri itu saya yang pegang. Jadi saya tahu berapa gajinya. Dia tidak pernah curiga. Kadang ATM saya sendiri itu dia yang pegang berbulan-bulan, saya juga enggak masalah. Kenapa? Karena di awal sudah ada kesepakatan dan terjaga kejujuran. Jadi kalau ada pengeluaran, bilang, sampaikan. Nah, ini penting karena persoalan keuangan ini bisa bikin gempa. Rumah itu gempa itu. Sehingga ini perlu didudukkan. Caranya buat kesepakatan dari awal. Syarat dan ketentuan juga berlaku. Saling mengerti dan memahami, jaga kejujuran. Harus jujur. Harus jujur. Kalaupun perlu, itu ada pengeluarannya ditulis saja di HP. Hari ini nih pengeluaran ini nih. Mobil butuh oli, ganti oli dan segala macam. Nah, jelas. Jadi jagalah kejujuran. Mungkin itu Ibu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya untuk bahagia itu gampang, dan pasangan yang bahagia tidak mesti juga enggak pernah bertengkar. Ya. Karena kita bukan malaikat, istri bukan bidadari. Demikian Pak Bu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.